Dengan pembukaan jalur sepeda merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Selamat sore para pemirsa Tribuners, saya dengan AKBP Suwanto Ardi, Kasat Lantas Polrestabes Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan situasi terakhir di Kota Semarang saat ini. Alhamdulillah dalam keadaan yang aman dan tertib, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan kita juga perlu menjaga situasi ini untuk tetap dalam kondisi yang demikian, mengingat dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah wali kota Kota Semarang 2020. Oleh karena itu, kita juga harus tetap saling bersilaturahmi satu dengan yang lainnya dan menjaga etika dengan rekan-rekan kita di tempat masing-masing. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya juga menginformasikan bahwa berkendara di jalan raya merupakan hal yang menjadi kebutuhan dan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya ini juga membutuhkan suatu perhatian khusus bagi kita agar kita dapat dengan selamat dan bisa sampai di tempat tujuan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, kita harus bisa menghargai para pengguna lalu lintas satu dengan lain-lainnya sehingga bisa mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban kelancaran lalu lintas di jalan. Khususnya bagi pengguna sepeda yang saat ini sangat marak di Kota Semarang. Memang sepeda ini merupakan suatu fenomena baru yang harus kita sikapi. Pesepeda saat ini merupakan suatu golongan masyarakat yang sangat diprioritaskan dalam berkendara di jalan. Karena pesepeda masuk dalam golongan pejalan kaki. Namun demikian, perlu saya sampaikan bahwa pesepeda juga sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Mengingat sepeda saat ini kecepatannya juga hampir mendekati kendaraan bermotor, sehingga juga sangat berpotensi menimbulkan tingkat fatalitas dalam kecelakaan. Oleh karena itu, dalam bersepeda mohon diperhatikan, mengingat sementara ini belum ada jalur sepeda, mohon untuk bersepeda tetap di lajur kiri. Kemudian lampu merah, meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan pesepeda untuk berhenti, ya, lebih alangkah baiknya demi keselamatan pesepeda itu sendiri, kita ikuti traffic light atau lampu merah yang ada di jalan. Merah ya kita harus berhenti. Kemudian yang paling penting, ketika kita akan berbelok atau berpindah lajur, tolong berikan isyarat bagi kendaraan yang ada di belakang kita, sehingga kendaraan lain mengetahui rencana kita untuk berpindah lajur maupun berbelok agar mereka dapat mengantisipasi. Ini semua perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan supaya kita selamat sampai tujuan. Satu hal lagi yang hampir terlupakan, mengingat kontur Kota Semarang yang berbukit, bersepeda ini juga harus memahami medan, wilayah yang akan kita lalui. Banyak sekali kejadian ketika menuruni suatu turunan, pesepeda tidak mampu mengendalikan sepedanya. Jadi harap dipahami di sini beberapa turunan yang mungkin sering kita lalui seperti turunan Gomber, kemudian Sriranda, kemudian Tanah Putih, kemudian juga yang dari arah Gajah Mungkur menuju ke Rumah Sakit William Booth. Itu harus betul-betul berhati-hati. Dan kami juga sampaikan juga ketika kita melintas, ini pengalaman yang mungkin sangat berharga bagi masyarakat sekitar, di seputaran turunan dari arah Gajah Mungkur menuju William Booth, di situ banyak sekali pohon-pohon yang sementara ini kemungkinan dari pemerintah belum sempat melakukan pemeliharaan merawat ranting-rantingnya. Kalau tiba-tiba pohon itu kemudian tumbang, kita juga harus hati-hati. Dan jangan lupa, meskipun tidak ada aturannya, sekali lagi, gunakan helm pada saat bersepeda. Karena ini sangat penting bagi kita ketika terjadi suatu jalan, minimal bagian tubuh yang paling berharga di diri kita ini dapat terlindungi dengan maksimal. Dengan pembukaan jalur sepeda merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Mengingat kebutuhan tentang jalur sepeda ini dapat dimanfaatkan untuk dua hal utama. Yang pertama, untuk olahraga dan rekreasi. Yang kedua, ini yang paling penting, untuk rekan-rekan kita yang commute, rekan-rekan kita yang setiap harinya bekerja itu menggunakan sepeda. Mereka pekerja-pekerja yang dari rumah menuju ke tempat kerjanya menggunakan sepeda, yang selama ini hampir terlupakan oleh kita.
Oleh karena itu, jalur sepeda mau tidak mau harus segera dilaksanakan. Meskipun dalam waktu dekat ini tentunya tidak bisa sempurna, artinya dengan memiliki marka, rambu, dan sinyal-sinyal lainnya yang lengkap, minimal dengan alat-alat portable yang kita miliki, dan pada waktu-waktu tertentu, dan pada jalur-jalur yang sangat dibutuhkan, hal ini dapat segera diwujudkan. Demikian pesan dari saya, semoga kita semua dapat melalui kondisi ini dengan selamat dan tetap sehat. Jangan lupa subscribe ya.